Oke, saya sekarang berada di Taman Tugu atau sebelah Tugu Pahlawan di Kuala Lumpur. Nah, taman ini sangat hijau karena sekarang juga musim hujan dan banyak sekali orang-orang berrekreasi di sini. Apa yang terjadi di sini? Yuk ikuti terus video ini sampai tuntas. Saya akan membagi pengalaman yang sangat menarik di dalam video ini. Tonton terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sekarang berada di Taman Tugu di tengah-tengah kota Kuala Lumpur ya. Saya ingin membagikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Taman Tugu ini atau di belakang sana ada di sebelah kanan saya itu ada Tugu Pahlawan di Malaysia. Tamannya di sini disebut Taman Tugu, tidak jauh dari Dataran Merdeka. Jadi kurang lebih 1 kilometer ke sebelah kiri itu adalah Dataran Merdeka. Dan depan saya sana adalah Taman Tasik Perdana atau disebut dengan juga istilah Botanical Garden, ya, Botanical Garden yang ya di Kuala Lumpur sangat terkenal. Apa terkenalnya? Jadi begini, Malaysia khususnya di Kuala Lumpur ini ada beberapa tasik ya, tasik itu danau. Kebanyakan danau ini adalah danau buatan atau tasik buatan karena katanya dulunya adalah sebagai tambang perak ya, tambang perak. Malaysia adalah penghasil perak terbesar di dunia. Entah sekarang, kalau dulu ya, ketika zaman saya masih sekolah dulu, salah satu negara penghasil perak terbesar adalah Malaysia. Nah, hasil dari tambang-tambang perak itu terjadilah tasik-tasik atau danau-danau buatan yang cukup besar. Nah, saat ini karena danau-danau ini sudah tidak dipakai lagi, di sekeliling danau ini dibangun taman yang cukup alami, asri, ya, natural, dan digunakan untuk ya ada yang berrekreasi ya, seperti tadi saya perlihatkan di video pertama tadi, rekreasi, jogging, ya. Kadang di sebelah sana ada tempat bermain atau playground, lalu kemudian digunakan orang untuk prawedding, ya, pengambilan foto, lalu digunakan untuk syuting film, digunakan untuk kegiatan lomba, berbagai macam lomba ya, seperti jalan sehat, lari, dan berbagai macam kegiatan yang lain. Yang ingin saya soroti, taman-taman seperti ini di Malaysia cukup banyak. Setidaknya di antara tempat tinggal saya, sebelah kiri ada Taman Tasik Perdana, kalau ke kanan ada namanya Taman Tasik Titiwangsa. Jadi rumah saya ada di tengah-tengah, tinggal pilih saja. Namun kalau datang harus pagi-pagi, karena tidak pagi pasti tidak dapat tempat parkir mobil ya, karena cukup banyak orang yang menggunakan, terutama hari Sabtu dan Minggu seperti sekarang, banyak sekali orang yang datang untuk berjogging. Nah, di tempat saya, khususnya di daerah Jawa Timur, khususnya lagi di tempat saya namanya daerah Kabupaten Gresik, hal seperti ini tidak bisa ditemukan. Padahal hal seperti ini sangat penting bagi warga kota, karena mereka dalam seminggu, dalam sepekan sudah bekerja keras ya, banting tulang, berbagai macam pekerjaan, mungkin di kantor, mungkin juga ya pekerjaan pedagang di pasar, ada yang driver dan lain sebagainya. Tentu mereka akan sangat lelah, sangat capek. Nah, bagi orang yang berduit, maka akhir pekan akan digunakan agak pergi jauh.
ya ke tempat-tempat rekreasi yang mahal, yang berbayar, yang bisa menyewa hotel atau homestay dan lain sebagainya. Tapi bagi warga kota yang waktunya tidak banyak dan dari segi keuangan juga tidak besar, maka tempat-tempat seperti ini harusnya menjadi penting. Di sini tidak membayar, orang bisa melakukan apa saja ya untuk rekreasi, sekedar makan-makan, kumpul-kumpul dengan keluarga, menghilangkan rasa penat selama seminggu bekerja. Sehingga apa yang menjadi kepenatan di dalam seminggu itu bisa hilang karena melihat suasana yang hijau, ya, kemudian lihat anak-anak kecil bermain, lihat orang tua dan sekeluarga makan, atau ditambah lagi jogging, bermain badminton di lapangan terbuka dan lain sebagainya. Ini bagi warga kota ini sangat penting untuk mengurangi rasa stres, dan itu bisa membuat mereka menjadi sejahtera. Yang ingin saya katakan bahwa yang namanya kesejahteraan itu tidak melulu berupa gaji yang besar. Kadangkala kita gaji besar, tetapi tuntutan pekerjaan yang tinggi, jalan menuju pekerjaan macet, pulang kerja macet, kemudian kalau mau rekreasi harus bayar, ya, ini itu semuanya bayar, apalagi sekarang semuanya serba mahal. Maka gaji yang tinggi itu menjadi kurang berguna, bukan tidak berguna, jadi kurang berarti karena harus bayar berbagai macam. Belum lagi dengan macet, bensin makin BBM makin mahal, makin banyak keluar karena kemacetan. Nah, jadi gaji yang tinggi tidak diimbangi dengan hal-hal lain atau berupa fasilitas umum yang mudah, jalan yang tidak macet, fasilitas umum yang tidak membayar, tempat-tempat jogging yang tidak membayar dan mudah untuk diakses, itu menjadi berkurang. Tapi sebaliknya, kalau misalnya suatu masyarakat itu gajinya ya cukuplah ada lebihnya untuk nabung, walaupun tidak terlalu banyak, tetapi lain-lain, barang murah, menuju pekerjaan mudah, tidak membayar terlalu mahal, ada tempat rekreasi yang tidak membayar seperti ini, maka orang akan tenang hidupnya. Gaji tidak tinggi tapi pikiran tenang, hati tenang gitu. Ditambah lagi kalau seandainya sekolah tidak membayar, ya, dan lain sebagainya. Urusan-urusan pemerintahan murah, ngurus KTP bisa murah, ngurus paspor mudah, ya, dan lain sebagainya. Maka ini menjadi penting bagi masyarakat. Dan di sini, di tempat ini, tempat seperti ini saya belum menemukan kalau di daerah saya di Indonesia, terutama di Gresik. Saya berharap pemerintah Indonesia pada umumnya atau pemerintah-pemerintah daerah di Jawa Timur dan lain sebagainya, dan semua daerah lain memperbanyak daerah-daerah seperti ini atau tempat-tempat wisata-wisata kecil seperti ini yang orang bisa dengan mudah mengakses dan bermain tanpa harus membayar. Tempatnya bersih, nyaman, ya, tidak ada gangguan dari pihak-pihak lain, maka kesejahteraan akan tercapai. Oke, itu saja video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.